Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 MINU Tarbiyatul Aulad. Nah, kali ini di pertemuan pertama di pelajaran Akidah Akhlak pada hari Sabtu 9 Januari 2021. Nah, kita akan mempelajari bab yang ke-6. Dalam bab ini kita akan mempelajari tema mari mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat tarjih. Langsung saja di sini yang A atau yang tema yang pertama, subtema yang pertama, mengenal kalimat thayyibah tarjih. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar ini. Ini ada gambar mengantar jenazah. Nah, ada mengantar jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak dapat diraih musibah tidak dapat ditolak. Oh, maksudnya untung tidak dapat diraih, musibah tidak dapat ditolak. Dari ungkapan tersebut, setiap manusia bisa mendapat musibah atau sebaliknya. Bagaimana perasaanmu ketika menerima musibah? Musibah harus disikapi dengan akhlak terpuji. Sikap yang menunjukkan kualitas iman seseorang ketika menerima musibah adalah sabar. Nah, itu pasti. Ketika seseorang sudah menerima musibah atau mendapatkan musibah, maka jalan satu-satunya adalah sabar. Semakin kuat kesabaran seseorang dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan semakin kuatnya keimanan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan atau musibah sesuai kehendaknya. Jadi musibah atau keberuntungan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Ia harapkan. Tidak seorang pun di dunia ini yang menginginkan datangnya musibah, namun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala seorang dapat ditimpa musibah. Nah, itu pasti ya. Jadi yang namanya musibah itu tidak memandang siapapun orangnya, baik itu orang kecil, orang sedang maupun orang besar. Pasti semuanya kalau Allah menghendaki maka akan tertimpa musibah tersebut. Tidak pandang masih muda, tua, ganteng, ayu, jelek atau bagaimana, itu sudah kehendak Allah. Jadi tidak bisa dipilih ya. Yang namanya musibah itu bisa datang kapan saja dan datang kepada siapa saja sesuai dengan Allah yang kehendaki. Apabila tertimpa musibah, maka kita dianjurkan membaca kalimat tarjih. Kalimat tarjih itu apa? Yaitu kalimat yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu yang biasanya diucapkan ketika orang tertimpa musibah, seperti halnya orang meninggal, itu sudah pasti. Kalau di sini di adatnya orang desa sini ya, desa Kesambi, Jelek Kesambi, itu ketika ada orang meninggal maka disiarkan di masjid atau musola yang diawali dengan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, seperti itu. Tapi kalimat tarjih itu tidak hanya berlaku ketika ada orang meninggal saja. Semisal ketika kaki tersandung, atau ketika terjatuh, atau punya sesuatu barang yang berharga jatuh ya, atau ketika kaget, itu dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarjih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa saat menghadapi musibah, baik yang berat maupun yang ringan, agar senantiasa membaca kalimat thayyibah tarjih. Seperti hadisnya di bawah ini, mamin abdin tusibuhu musibatan fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa
akhlif li khairan minha illa ajro illa ajarahum lahu fi musibatih wa akhlafalahu khairan minha, rawahu Muslim. Nah, ini yang artinya tidaklah seseorang hamba terkena musibah kemudian ia berdoa, sesungguhnya kita kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah pahala dalam musibah ini dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dalam musibahnya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti baginya yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Sudah dijelaskan di hadis riwayat Muslim ini ketika orang yang terkena musibah, selain untuk mengucapkan lafaz tarjih juga di sini sudah diajarkan doa, yang mana doanya ada di ini tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha ila ajarahum lahu fi musibatihi wa akhlafalahu khairan minha. Nah, itu anak-anak harus menghafalkan doa ini karena ini adalah doa ya. Dengan memahami kalimat thayyibah tarjih, diharapkan muncul keyakinan bahwa segala yang terjadi pada diri kita, baik yang berupa untung atau rugi, berkah atau musibah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya untung atau rugi, berkah atau musibah itu semuanya adalah dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari orang lain, bukan dari sesuatu yang ada di sekeliling anak-anak. Hanya saja itu semua hanya lantaran, tapi yang pasti itu adalah kehendak Allah. Semua yang ada pada kita harus diakui dengan tulus bahwa kita milik Allah Subhanahu wa taala dan pada waktunya akan kembali menghadap Allah. Nah, anak-anak itu harus sadar bahwa kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Entah itu kapan, mungkin nanti atau besok atau minggu depan, bulan depan atau tahun depan, kita semuanya tidak tahu. Yang pasti kita harus sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi semua itu ya. Terutama kita harus punya bekal ya, bekal untuk menghadap kepada Allah. Bekal berupa apa itu? Bukan bekal berupa uang ataupun harta ataupun benda. Yang pasti kita banyak beribadah, banyak berbuat baik, banyak berdoa, dan jangan lupa doakan orang tua agar selalu sehat, agar selalu diberi kelancaran dalam bekerja, diberi kesuksesan dan diberi keselamatan. Nah, lebih-lebih pada saat ini adalah musimnya pandemi. Anak-anak jangan lupa, jangan berhenti-hentinya untuk mendoakan orang tua agar selalu sehat, selamat dan terhindar dari COVID-19. B. Terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarjih. Ucapan merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Pribadi yang baik akan menghasilkan perkataan yang santun dan mulia dalam segala suasana. Senang atau susah, lapang atau sempit, yang terucap hanya kata-kata bijak atau kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ucapan seseorang itu mencerminkan dari kepribadiannya ya. Kalau orangnya terbiasa mengucapkan kotor, itu karena menunjukkan kepribadiannya itu kurang baik. Semisal kalau saat ini itu kan sering kita jumpai orang ketika kesandung, yang diucapkan apa? Bukan astagfirullahaladzim, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan. Tapi ada bahkan mungkin banyak lah orang-orang yang mungkin belum pernah belajar ini ya, kalimat-kalimat thayyibah ini di akidah alaq, atau mungkin dulu itu tidak belajar akidah alaq mungkin, atau mungkin pas belajar dia itu ngantuk atau tidur, atau mungkin pas saat pelajaran ini dia itu tidak berangkat sekolah mungkin ya. Akhirnya ketika kesandung atau jatuh, dia itu malah mengucapkan kata-kata yang tidak baik didengar, seperti misuh atau apa itulah ya, ada kata-kata yang kurang baik. Nah, untuk anak-anak yang sudah belajar ini, nah terbiasakanlah untuk
mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang baik, terutama kalimat ini yang sering keluar, yang ketika kita mendapatkan musibah itu mengucapkan kalimat thayyibah tarji innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo amati gambar. Di sini ada gambar. Nah, gambar yang pertama ini ada sebuah mobil, ya, dua buah mobil yang bertabrakan. Ini juga namanya musibah. Ketika kita melihat hal seperti ini, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarji. Terus gambar yang kedua ini ada musibah kebakaran, ya, musibah kebakaran. Ini juga musibah. Ketika mendengar hal semacam ini, semisal di sana ada kebakaran, maka kita mengucapkan tarji innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah dan bencana datang melanda. Dengan bencana dapat terdidik jiwa manusia agar memiliki kekuatan yang tegar, keteguhan sikap, terlatih dan selalu hati-hati dan waspada. Nah, ketika kita sudah belajar seperti ini, dengan adanya musibah kita sama juga belajar, ya, belajar agar belajar memiliki kekuatan yang tegar. Jadi tidak semua semata-mata itu yang disalahkan adalah manusia yang menyebabkan, tapi itu memang semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak ada penyesalan, tidak ada menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan sesuatu yang ada di sekitar. Nah, itulah pentingnya dari kalimat tarji. Musibah datang secara tiba-tiba, baik musibah tersebut bersifat ringan atau berat, besar atau kecil, bisa diderita secara pribadi atau pada orang-orang yang kita cintai, misalnya orang tua, saudara, atau keluarga terdekat kita. Saat itulah kita harus segera menyadari bahwa yang paling penting mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berlindung kecuali naungannya, tidak ada pertolongan kecuali darinya. Nah, dengan adanya seperti ini, yang namanya musibah itu biasanya datangnya secara tiba-tiba, tidak ada kulon wun, tidak ada amit sewu, tidak ada permisi. Nah, itu tidak ada. Ketika ada musibah, maaf ya, aku api-aweh musibah, tidak semacam itu. Tapi cara tiba-tiba, tidak disengaja, terkadang bisa satu detik kemudian, 1 menit kemudian, 1 jam kemudian, yang mana semua itu tidak kita ketahui. Dan musibah itu bisa menimpa orang-orang terdekat kita, bahkan orang-orang yang kita cintai seperti orang tua, saudara, dan siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Kalimat tarji merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia miliknya dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengambilnya. Oleh sebab itu, manusia harus bisa pasrah menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga harus bisa sabar dan ikhlas menghadapi musibah yang datang menimpa. Barang siapa yang tertimpa musibah kemudian menghadapinya dengan sabar dan ikhlas dengan mengucapkan kalimat tarji innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala, mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan memberi ganti yang lebih baik. Nah, ketika orang tertimpa musibah, maka jalan satu-satunya adalah apa tadi? Sabar dan ikhlas. Kalau tidak sabar, tidak ikhlas, ya rugi jadi manusia. Tidak sabar tidak mungkin akan kembali, ya. Tidak ikhlas ya juga tidak mungkin akan kembali. Ketika ditinggalkan seorang ya memang, atau ketika kena musibah ya memang harus sabar dan ikhlas. Biar apa? Biar di situ salah satunya akan dapat pahala dan diberi ganti yang lebih baik. Nah, gitu. Misal orang ketika kakinya tersandung, nah sabar, ikhlas. Nah, cara tidak mungkin pada suatu hari dari kejadian kesandung tersebut akan mendapatkan apa? Ganti, ya. Ganti bukan ganti kaki. Nah, ada hikmahnya. Tiba-tiba temannya pada datang, pada menjenguk, pada mengasih jajan, ya kan, memberi doa, nah semacam itu, dan diampuni dosa-dosanya. Nah, di sini ada gambar yang pertama adalah gambar orang sakit.
Yang kedua adalah gambar orang meninggal. Yang ketiga adalah gambar anak terjatuh saat naik kendaraan. Nah, ini ada temannya yang menolong ya. Dari gambar di atas kalian dapat menyebutkan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjih. Nah, di sini waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjih antara lain yang pertama menerima musibah, saat menerima musibah ya, saat jatuh langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu, spontanitas ya, spontan. Yang kedua mendengar kabar berita duka cita. Nah, seperti mendengar kabar apa? Orang meninggal. Nah, itu. 3, terjadi kecelakaan, seperti gambar yang di atas tadi, ada kecelakaan mobil, kecelakaan motor, langsung mengucapkan kalimat tarjih. Yang keempat terjadi bencana alam. Nah, sekarang itu di musim hujan banyak bencana alam banjir. Ketika kita mendengar bencana alam banjir seperti tanggul jebol kemarin yang ada di Kudus sana, Kudus Barat, di Kecamatan Kaliwungu ada tanggul jebol akhirnya banjir. Saat kita mendengar berita tersebut kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terpeleset atau jatuh, nah ini tadi yang sudah saya terangkan di atas ya. Yang keenam kehilangan barang. Kehilangan barang semisal kehilangan pulpen, kehilangan buku, kehilangan uang. Nah, kita mengucapkan kalimat tarjih tuh ya, biar dapat apa tadi? Biar dapat pahala yang pertama, yang kedua diampuni dosa-dosa. Yang ketiga dapat ganti yang lebih baik, semisal kita kehilangan pulpen, akhirnya ketika kita sabar, ikhlas, insya Allah akan dapat ganti tidak hanya pulpen 1 tapi pulpen 5 bisa, pulpen 10 juga bisa. Nah, seperti itu adalah kehendak Allah ya. Nah, sampai di sini anak-anak semoga paham ya. Apabila ada yang mau ditanyakan coba untuk ditulis ya pertanyaannya yang belum dipaham. Besok ketika kita pelajaran tatap muka bisa ditanyakan langsung ketika di kelas. Nah, sampai di sini semoga paham dan semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, selalu keadaan baik dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk yang pertama ya, kita akhiri untuk kalimat tarjih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mari kita akhiri dengan bacaan tasbih dan hamdalah bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.